tidak ada satu pemerintahan baru yang terus memberikan panggung kepada presiden lamanya. Jadi kalau beban psikologis ini aja ada di presiden untuk melindungi borok belanja yang buruk, saya khawatir hati-hati Pak Presiden. Lama-lama orang merasa bahwa Anda bagian dari masalah. Gitu. Saya ngelihat Presiden Prabowo, dia membiarkan konflik terbuka antara Jokowi dengan PDIP tetap jadi panggung sampai saat ini. Kalau ini antar elitnya pada akhirnya kayak Korea Selatan saling makan, kelas menengahnya tertekan, waduh, Pak Harto nggak akan jatuh kalau bukan karena IMF gitu. Tapi IMF nggak akan datang kalau fiskal kita nggak kelojotan. Benar nggak? Iya nggak? Jadi maksud saya lebih baik kalau kita ingin mencegah itu, kita sampaikan ke pemimpin kita, jangan sampai kita kelojotan fiskalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, oh yes. Sobat Forum yang luar biasa dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Bung Hidayatullah di acara kesayangan Anda, PhD 4K. Podcast saya di sini kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Kita di awal tahun 2025 ini tentunya mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga tahun ini menjadi lebih baik, lebih sukses, dan lebih luar biasa lagi daripada tahun sebelum-sebelumnya. Nah, tapi tentunya kita ingin juga mendiskusikan isu-isu yang berat-berat. Nah, isu yang berat-berat pasti ada hubungannya dengan ekonomi. Yaitu kalau nggak salah nih ahlinya ada di depan saya, yaitu Bung Yanuar Rizky, luar biasa. Siap. Nih sorry nih, saya bukan bicara berat-berat, bukan nyinggung Anda. Memang materinya berat terus. Jadi saya suka soalnya kalau teman-teman suka nyindir-nyindir terus gitu kan. Ini mohon maaf nih, nggak ada tujuan ke sana. Oke. Tapi emang ekonomi berat ya ke depan kayaknya ya. Berat. Nah, Pak Prabowo ini kita sudah beberapa kali diskusikan angle daripada basis mindset ekonominya Robin Hood ekonomi kita namakan kan. Jadi istilah yang ambil dari yang kaya kemudian dibagikan kepada orang-orang yang tidak punya tuan miskin gitu ya. Dan ini memang sebenarnya kita suka juga ide seperti itu. Nah, tapi dengan perkembangan yang terakhir tentu dibatalkannya 12% dan kemudian juga ada revisinya. Walaupun permennya udah dibuat ya. Nah itu tuh sebenarnya apakah ini ada hubungannya dengan basis pemikiran Robin Hood ekonomi itu? Gimana Bung Yanuar? Oke, pertama gini. Pertama kita lihat teknisnya dulu dari sisi fiskal. Jadi sebetulnya seperti kita juga dulu bahas ya, bahwa yang tidak diakui itu terjadi yang namanya fiscal cliff, jurang fiskal. Gitu. Bahwa kita memang menghadapi gap fiskal yang besar. Ya. Jadi kan sebetulnya kita ini penerimaan negara berapa, belanja berapa, penerimaan dikurangi belanja, defisitnya berapa, itu yang dibiayai oleh hutang. Nah, defisit ini sesuai konsensus dengan DPR 3%. Siap, Pak dosen. Ya kan? Nah, apa yang terjadi? SKS kita lanjut aja. Apa yang terjadi ya? Yang terjadi itu di 2025 ada peningkatan belanja rutin yang besar terkait dengan jatuh temponya hutang. Hutang itu yang paling berat. Itu yang paling berat. Jadi tahun ini misalnya 2024 hutang jatuh temponya itu 400 triliunan. Betul. Tahun 2025 hutang jatuh temponya itu 850 triliun. Ya. Lebih dari 2 kali lipat. Lebih dari 2 kali lipat. 2026 850 triliun lagi. 2027 850 lagi. Nah, artinya bahwa di tahun 2025 itu yang namanya 850 sudah mengurangi jatahnya belanja-belanja rutin lain. Tentang jatuh tempo. Pastilah. Pasti. Nah, kita lihat statementnya Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ya. Jadi di DPR ketika bicara tentang resiko fiskal terkait dengan hutang jatuh tempo. Dia mengatakan kredibilitas fiskal kita dipercayalah oleh investor. Ya, masih bagus ya. Masih bagus. Nah, kemudian dia mengatakan bahwa contohnya soft landing di 2024 tanpa terasa dia bilang hutang-hutangnya jatuh tempo itu dilakukan revolving. Jadi 400 triliun ditukar oleh hutang baru. Itu namanya revolving. Nah, sekarang kita ambil asumsi. Gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang. Sekarang kita asumsi nih, Bang Pompi. Kalau misalnya 850
ribu triliun besok 850 triliun. dan 850 triliun Hmm. besok itu juga akan dilakukan revolving. Hmm. Artinya yang 3% di bawah utang itu Harus sudah dipakai sendiri untuk nutupin lubang 850. Iya, iya. Nah, dari pemikiran kayak gini, Jadi kemudian hanya 30%-nya ya tuh. hanya 3% kan defisit. 3%-nya aja. Nah, 3%-nya defisit. Jadi 3% defisit hutang. Oh iya, itu Ini harus pun ditutup. sudah dipakai Hmm. untuk menutupi hutang jatuh tempo yang 850. Gitu loh Bang Pompi. Iya, Kita iya, ngomong matematisnya dulu nih. Iya, iya. Artinya, ruang dari pembiayaan hutang untuk pembiayaan pembangunan, misalnya makan siang gratis dan Iya. sebagainya, harus mengandalkan di atas, di penerimaan negara. Iya dong. Karena hutangnya yang diterbitkan dipakai untuk nutup Betul. hutang. Utang. Ini saya pakai asumsi karena Sri Mulyani mengatakan di 2024 pun dilakukannya melalui revolving. Iya, iya, iya. Ya kan? Berarti kan kalau di revolving di 2025, hutang yang diterbitkan itu akan habis untuk nutup hutang lama. Oh. Itulah kemudian muncul kenapa harus dinaikkan penerimaan negara. Dalam hal ini pajak. Iya, iya, Oke? iya. Nah, tadi kita ngomong soal Robin Hood ekonomi gitu ya. Dulu ya, kita kan pernah juga nih waktu diskusi di salah satu TV antar tim ses Capres. Bang Pompi waktu itu juga masih di tim ses ya. Iya, iya, Nah, iya. 02 waktu itu kan mengatakan bahwa dia tidak akan menaikkan tarif. Iya, itu clear sekali. Clear sekali, Ingat ya kan? banget saya. Tidak akan menaikkan tarif, tidak akan menaikkan objek pajak baru. Bahkan tidak, Karena waktu bahkan itu tidak mau membuat utang baru. betul. Ah. Pada waktu itu kan saya tanya bahwa kalau keberlanjutan, artinya IKN dan sebagainya, plus makan siang gratis, waktu dalam debat kita waktu itu, saya tanya kan ke 02, berarti 02 akan ada gap fiskal yang besar, dan saya tanya itu akan menaikkan, memberikan objek pajak baru yang selama ini tidak kena pajak jadi kena objek pajak, atau kenaikan tarif. Ya, Itu disanggah kan waktu itu oleh 02, kan waktu itu oleh Mas Derajat kan waktu itu kan dia. Dan kemudian Mas Derajat mengatakan strateginya adalah intelijen, ya kan, intelijen ekonomi dalam artian bahwa itu juga dia menceritakan beberapa kisah sukses yang pernah dilakukan. Makanya ada ya kan? Badan Intelijen Keuangan itu ya. Dia bilang dengan cara intelijen bahwa pajak bisa diambil tanpa harus menaikkan tarif, tanpa harus menaikkan objek pajak baru. Jadi kan? dicari orang pendosa-pendosa, diambil lah, kira-kira gitu. Itu, jadi nggak salah kalau tadi kita mengatakan asumsinya bahwa Prabowo mau melakukan Robin Hood. Karena kan statement dari tim sesnya mengatakan akan menggunakan instrumen intelijen keuangan. Betul. Artinya kan akan mengejar pengemplang pajak lah dan sebagainya. Iya, iya. Nah, sebelum kita ngomongin tarif yang dinaikkan, PPN, gitu ya, Departemen Keuangan kemudian membentuk satu eselon 1, ya kan, yang tentang intelijen keuangan. Betul. Di bawah Menteri Keuangan. Langsung. Jadi kita pun berasumsi, oh mungkin akan dilakukan seperti itu. Bisa jadi Bang Pompi, ya kan, memang akan dilakukan. Tapi kan tetap saja, karena baru bekerja. Tetap saja pemerintahan ini akan menghadapi sesuatu yang sangat teknis juga, shortfall. Jadi shortfall-nya, shortfall itu cash flow-nya lah, cash flow-nya, karena kan cash basis ya. Cash basis, cash flow-nya bermasalah. Kemudian dilihat gitu dari instrumen itu, kalau mau naikin misalnya di PPH, ya, kan lagi tertekan juga, dan memang tidak pernah berhasil menaikkan basis pajak, basis sudut PPH dan sebagainya. Nah, ekonomi kita tumbuhnya itu kan dari konsumsi, ya kan, dari konsumsi. Nah, jadi PPN itu, jadi hitung-hitungan gampangnya, sepragmatisnya, kalau saya menentuh basis konsumsi yang menjadi darah perekonomian Indonesia, saya naikin satu aja, misalnya 11 ke 12%, maka itu akan sesuatu yang paling mudah untuk mengatasi shortfall jangka pendek. Jadi sekarang kita ngelihatnya dari sisi cara pemerintah berpikir dulu. Dari sisi pemerintah berpikir, dia mungkin betul mau melakukan intelijen keuangan, segala macam. Tapi begitu tahun berikut masuk, dia tuh akan mengatasi cash flow shortfall kan. Ya kan, belum harus ngatasin hutang. Kalau nggak bisa gerak. Nggak bisa gerak. Nah, makanya kalau kata orang sudah di bujeng enggal. Di bujeng enggal. Nah, gitu kan, dia menggunakan kenaikan tarif di PPN. Kenapa yang dipilih PPN? Karena itu tadi basis ekonomi kita dikonsumsi. Nah, sekarang
pemikiran seperti ini, ya, kalau kita lihat lagi dari sudut pandang intelijen ekonomi, ini juga permainan di pinggir jurang. Maksudnya gimana tuh? Karena gini, kita lihat, ya, data LPS, Lembaga Penjaminan Simpanan, ya, di bulan Oktober, itu menunjukkan deposito yang sifatnya deposito biasa itu terjadi penurunan, terutama yang nilainya di bawah 100 juta. Artinya apa? Kelas menengah memang sudah makan tabungan. Mantap lah ya. Mantap. Jadi artinya ada inflasi yang naik ataupun juga memang sudah tidak punya income, dia pakai tabungannya. Itu terrefleksi jelas di data LPS. Okay? Kemudian di sisi lain, kalau kita ngomong yang Robin Hood tadi, yang namanya deposit on call ini kan sifatnya lebih kepada sesuatu yang ya produk keuangan yang satu yang bisa dicairkan kapan aja gitu. Ya, dan memang on call kan. Misalnya Bang Pompi punya uang salah satu nasabah prioritas lah gitu. Bang Pompi juga misalnya ditawarin, "Bang, on call deh semalam." Bunganya kan negosiasi, tergantung juga dengan berapa bunga pasar uang antar bank waktu itu. Bunga pasar uang antar bank tergantung juga berapa volatilitas rupiah terhadap US dollar. Volatilitas rupiah terhadap US dollar kita gede, ya kan? Jadi artinya bunganya gede. Nah, yang di atas 5 miliar itu meningkat angka deposit on call-nya. Jadi kalau kita lihat gambarannya, orang yang punya duit, ya, yang di atas 5 miliar, dia juga melihat kondisi ketakutan di depan kurva. Cash is king, dia pegang cash, dia nggak mau belanja. Sementara yang di bawah, dia nggak punya pilihan lain, dia ambil uang untuk belanja. Ini permainan di pinggir jurang, Bang Pompi. Karena kalau dilanjutkan misalnya ya, PPN itu 11 ke 12, misalnya 11 ke 12, dampak terhadap harganya di supply chain pertama 9%. Jadi misalnya saya beli bahan baku karena PPN. Kenaikan harganya 9%. Betul. Dari sini kemudian barang naik produksi naik. Jadi kalau 3 tahap aja udah 18% kenaikan harganya. Betul. Ya kan? Kalau misalnya 4 tahap udah hampir 30% kenaikan harganya. Nah, kalau misalnya seperti ini yang terjadi, yang tadinya dianggap matematis gampang bahwa kalau konsumsi Indonesia nggak ada matinya, bisa mati kalau karena ini. Nah, karena dan terbukti sebetulnya dengan deflasi yang terjadi. Deflasi. Jadi kalau menurut saya, kalau itu diteruskan, ya, kita mempercepat apa yang terjadi di Korea Selatan tahun 97-98. Tapi kan sebetulnya 12% itu udah clear juga untuk barang mewah aja kan? Enggak, kalau yang pertama kali Yang pertama kali enggak. Tapi kan kemudian ada akhirnya keputusan ada di Permenq itu barang mewah saja kan? Artinya kan sebenarnya kan targetnya yang bisa afford barang mewah adalah orang-orang kaya tentunya. Jadi Robin Hood-nya masih kena gitu. Ya, tapi gitu begitu diterbitkan yang press conference bersama Menko Perekonomian dan sebagainya, kan PPN tidak ada menyebut barang mewah. Nah, menurut saya ya dari ngelihat data ini, ujungnya nih Presiden Prabowo dia juga tidak berani seperti menantang mempercepat terjadinya crash di kelas menengah. Karena ini akan menjadi resiko bukan geopolitik loh, tapi resiko sosial politik di dalam negeri. Ya kan, di dalam negeri sosial politik terhentinya konsumsi, ya, orang mengerem belanja, kemudian juga orang mulai kan kalau orang membiayai konsumsinya pakai pinjol gitu, kalau harganya naik ya dia juga plafonnya nggak dapat gitu loh. Jadi artinya ngelihat kayak gitu tuh pasti akan timbul persoalan sosial politik. Nah makanya di 31 Desember 30 ya pas akhir tahun yang membahas APBN 2024 Presiden dengan Departemen Keuangan, Presiden memutuskan kan bahwa itu batal. Batal tuh yang mana? Yang sudah diputuskan oleh rilis bersama pemerintah menterinya di bawahnya. Di situ kemudian muncul lagi istilahnya itu hanya untuk PPNBM gitu kan, barang tertentu. Tapi ini semua batal. Bahkan Sri Mulyani di Instagramnya di mana segala macam Presiden menetapkan PPN batal. Permenq udah keluar kan? Nah, itu dibatalkan juga jadi. Batalkan. Nah, kemudian pajak ini kan terobosannya dua sebetulnya. Teknologi, intelijen keuangan.
yang teknologi ini dia mulai menerapkanlah apa yang disebut Sistem. dengan sistem yang disebut Cortex itu. Jadi artinya sistem Cortex-nya pajak, terutama ke perusahaan-perusahaan, dicantol gitu loh. Jadi kan orang langsung diikat gitu, dinyambungkan, dicantol segala macam. Nah, kalau kita baca di medsos hari ini Cortex ini jadi timbul masalah gitu ya. Belum lagi misalnya ada yang mengatakan, loh katanya nggak jadi, kok saya tetap ditagih 12%? Karena sistem tadi Bang Kompi. Posisi sistemnya belum diubah nih. Belum diubah. Jadi persoalannya ditetapkan tanggal 31, perusahaan kan juga udah menetapkan, ketetapan sebelumnya kan 12. Iya. Nah, keribetan baru nih muncul. Nah, kemudian Dirjen Pajak mengatakan itu boleh direstitusi. Tapi bayangkan kerubitannya kan. Kan kerumitan kalau Bang Pupi mau restitusi juga restitusinya susah. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya memang niatannya naik gitu. Cuman karena last minute digagalkan. Ini kan kepanikan ini menunjukkan metode komunikasi yang nggak bagus dong. Nah, tapi di sistemnya nggak diperbaiki. Nah, diperbaikinya. Oh, diperbaiki. Diperbaikinya itu kan si tarifnya kan 12. Nah, dikali-kalikan lagi ada pengali. Jadi satu ada pakai faktorisasi di formula di aplikasi ditambahin. Jadi 11/12. Jadi kan 11%. Jadi 11 juga. Jadi 11 juga. Tapi kan ini kalau kita lihat dari nawaitu-nya emang naik 12. Cuman karena terakhir dibatalkan dan terlanjur udah pakai sistem, dibuatlah faktorisasi 11. Tapi nanti yang dibayarkannya tetap yang 11. Ya kan kalau 12 karena faktorisasi itu faktorisasi. Nah, sekarang kan masukin 11 dibagi 12 ini di sudut pandang misalnya perusahaan ada yang pakai SAP, ada yang pakai Oracle, ada yang pakai macam-macam lah ya. Jadi asumsinya tetap 12 tuh ya. 12 mesti masukin lagi ini kan. Dirubah lagi 11/12-nya. Ya kan? Nah, sekarang yang timbul adalah yang kalau kita baca di medsos jadi kayak ngehang si Cortex-nya. Iya kan, karena kan sinkronisasi ini kan gitu. Nah, jadi kalau dilihat tuh ya sebetulnya mau landingnya naik Bang Pompi, tapi karena dibatalkan oleh keputusan politik presiden, salah satu yang sekarang rame di medsos antara orang-orang finance, orang-orang accounting gitu kan, keribetan sinkronisasi ini, faktur PPN yang nggak bisa terbit gitu, karena ada 11/12 tadi. Gitu. Nah, jadi singkat cerita sih sebetulnya memang nawaitunya naik, tapi kemudian dihentikan oleh presiden dan dugaan saya presiden membaca di depan kurva, kalau itu dipaksakan, nah, dia bisa mempercepat yang namanya tekanan kelas menengah. Dan itu bisa berbahaya. Dan menurut saya gini loh Bang Pompi, saya rasa dengan sekarang ya, ada macam-macam orang media sosial, dibuat tren analisis segala macamnya. Coba kita lihat, setelah pemilu ini, konsolidasi musuh bersama kelas menengah terjadi. Terutama setelah PPN. Jadi katakan saja, dulu orang yang bagian dari 58% memilih keberlanjutan, itu yang muter balik gitu kalau kita lihat di medsos, banyak. Kita kan kalau dari sisi analisa politik ekonomi, kita ngelihatnya tren. Jadi ada tren konsolidasi musuh bersama kelas menengah. Yaitu apa? Tekanan ekonomi di kelas menengah itu sendiri. Mungkin kalau soal politik mereka tidak terlalu peduli gitu ya, dan mau siapapun. Tapi begitu ada tekanan, konsolidasi, dan di kelas menengahnya ini, dan menurut saya ini yang dibaca. Ini yang dibaca kalau misalnya musuh bersamanya tercipta, apapun juga, stabilitas politiknya terganggu. Nah, singkat cerita, dibatalin nih 12 ya, dengan segala macam kerumitannya yang sekarang terjadi. Nah, terus pertanyaannya gitu, terus shortfall jangka pendeknya itu apa? Yang saya mau nanya juga. Shortfall jangka pendek. Berarti kan asumsi APBN yang sudah dibangun di sebelumnya ini di rencananya. Ini kan tiba-tiba harus direvisi cepat juga nih kan. Gimana itu jadinya? Dugaan saya dia akan mempercepat yang namanya Danantara. Karena gini Bang Pompi. Jadi non APBN. Non APBN. Danantara itu sebetulnya kan pembiayaan pembangunan di luar APBN. Iya. Kan pilihannya dua nih. Kalau misalnya tetap mau di APBN, hutangnya digedein deh kesepakatan dengan DPR. Dari 3% ke 5% misalnya. Ya kan? Tapi ini selalu menurut Sri Mulyani, bahwa fiskal yang kredibel jangan ngotak-ngatik yang 3% defisit. Artinya apa? Menteri Keuangan yang juga dipilih oleh Prabowo sebagai Menteri Keuangannya, alirannya 3% udah
sellingnya. Udah batas atasnya. Batas atas, ya. Nah, kalau di Amerika Serikat, Bang Pompi, kita kan pernah dengar government shutdown. Ya. Nah, government shutdown itu terkait ini nih, shortfall nih. Ya kan? Kalau di kita kan tidak terlalu transparan gitu ya. Tapi kan kita dengar-dengar juga katanya misalnya biaya perjalanan dinas dipotong habis. Bukan dipotong. Jadi perjalanan dinas sudah terjadi, reimburse-nya ya nggak bisa sama gitu. Itu kan menunjukkan bahwa sebetulnya pemerintahan ini sudah punya persoalan cash flow. Oke. Ya, kalau kita tanya-tanya gitu kan udah punya persoalan cash flow. Nah, ini kalau menurut saya naikin batas utang, ya kan? Persoalannya, kalaupun dinaikin, misalnya ke 5%, 4%, yang beli surat utang baru itu siapa? Iya. Ya kan, Bang Dunia Pompi? lagi kacau juga Dunia lagi kacau. Nah, ini Bang Pompi, yang orang tidak perhatikan. Sebetulnya, ya, pemerintahan ini, tanpa dia ngomong, pemerintahan ini sudah sepakat bahwa di depan kurva, kita ini menghadapi situasi yang sulit. Benar. Satu tadi, dengan mencoba shortfall dengan PPN. Kedua, Omnibus Law sektor keuangan. Ya kan? Udah. Omnibus sektor keuangan, kemudian diteruskan oleh POJK di bulan Oktober, itu mengatakan dana jaminan hari tua, tabungan JHT, tidak bisa diambil kalau belum masa pensiunnya. Terlepas dia juga di PHK. Betul. Kemudian, kalaupun juga dia kena PHK, ada masa 10 tahun. Iya. Apa yang bisa kita baca di situ? Artinya pembiayaan fiskal selama ini oleh surat utang itu juga punya kendala. Bang Pompi bisa bayangin nggak? Di saat misalnya PHK terjadi, Bang Pompi kan pernah di BPJS Ketenagakerjaan. Yang sudah terplanning kan orang-orang yang memang sudah usianya. Betul. Yang belum terplanning tahu-tahu kena PHK. PHK itu. Ya kan? Iya. Insolvabilitasnya kan bisa naik. Sekarang menurut Dirut BPJS Ketenagakerjaan, ya kan? Di SUN itu udah di surat berharga negara sudah 74%. Artinya kalau insolvensinya ke 80 saja Bang Pompi, dia harus menjual surat utang negara untuk membayar orang yang PHK. Ini kita baca apa? Negara langsung memotong lewat Omnibus Law sektor keuangan bahwa itu nggak bisa diambil. Bang Pompi bayangin nggak? Begitu besok ini terjadi, yang kelas menengahnya begitu di PHK, dia nggak bisa ngambil, marah dia. Tapi kan ada jaminan kehilangan pekerjaan kan? Nah, jaminan kehilangan pekerjaan. Tapi duitnya nggak sebanyak dapat dari JHT sih sebenarnya. Coba Bang Pompi lihat. Akhir tahun, Menteri Ketenagakerjaan sama BPJS Ketenagakerjaan mengatakan bahwa sudah mau ada orang yang ke PHK akan dapat JKP itu. 6 bulan upah segala macam. Kita lihat aja datanya. JKP ini baru berapa dana terakumulasinya? 6 bulan upah itu 6 bulan yang mana nih? Dan yang bayar premi loh Bang Pompi. Iya. Yang bayar premi JKP loh. Iya. Kalau yang nggak bayar premi JKP kan belum tentu dapat. Terus setelah 6 bulannya gimana loh? Ya kan? Iya. Nah, jadi intinya setelah 6 bulan diharapkan dapat kerja lagi. Dapat kerja lagi. Jadi intinya bahwa fiskal kita perlu menjaga stabilitas pasar surat utang kita. Itu juga tampak dari Omnibus Law sektor keuangan. Bagaimana juga kita menjaga bahwa ini mengkonfirmasi. Yang dikonfirmasi berikutnya apa? Ada money printing ala Indonesia. Mau quantitative easing lah ya, kayak Amerika. Kayak Amerika. Istilahnya asik banget, quantitative easing. Apa coba? Satu, saldo anggaran lebih di Departemen Keuangan, SAL, itu boleh dipinjam oleh BUMN. BUMN dan juga perbankan, dan juga yang lain. Tapi underlying-nya surat utang negara. Ini persis dengan quantitative easing yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Ketika fiskalnya naik, dia melakukan swap tukar-menukar surat utang. Iya. Ya kan? Jadi dengan kata lain apa? Perbankan, ya, dan kemudian BUMN gitu ya. Daripada dia menguangkan surat utang negara yang dia pegang, kasih aja deh ke Departemen Keuangan dalam bentuk pinjaman. Saya kasih saldo anggaran lebih. Ini mengkonfirmasi bahwa pasar surat utang pun sedang tidak baik-baik saja, Bang Pompi. Ya kan? Nah, kemudian penerbitan nanti dana antara itu mau dibegitukan. Ini kita bicara dulu dari sisi fiskalnya. Kemudian kita bicara lagi, siapa standing buyer surat utang?
Standing buyer surat utang yang paling besar ya dana jaminan sosial. Oh iya. Tapi ketika dana jaminan sosialnya saja kalau kita lihat laporan keuangan terakhir BPJS Ketenagakerjaan terjadi penurunan keanggotaan, berarti kan terjadi PHK tuh. Ya kan Bang Bobi gitu. Kemudian kita lihat juga penurunan dana premi. Berarti kan uang baru di BPJS Ketenagakerjaan pun tidak tercipta. Iya, iuran baru lah ya. Iuran baru, ya uang baru lah. Uang Iya. baru yang kemudian akan menjadi standing buyer untuk surat utang negara. Makanya kemudian muncullah yang namanya tapera. Oh, 3%. mainan baru nih ya. Intinya Pak, menciptakan uang baru untuk jadi standing buyer. Tapi dari yang kita kalkulasikan ini Bang Pombi, Robin Hood-nya dari mana? Yang ditekan kelas menengah, kelas pekerja, working class. Karena pada saat mereka susah, malah mereka nggak bisa dapat perlindungan yang benar ya. Perlindungan, JKP yang belum terlalu ini, kemudian bisa ambil JHT, kelas menengah yang ditekan. Kemudian ditambahin lagi dana tapera, gitu ya. Berarti mengatasi stabilitas pasar surat utang, mengatasi shortfall APBN, pajak PPN yang ditimpakan kepada kelas menengah, mengatasi stabilitas pun yang menangin the working class. Kalau yang kaya-kaya sih ringan-ringan aja tuh ya. Working class. Menurut saya, ya, kalau kemarin PPN ini diterusin, termasuk jasa surat utangnya kayak gini, seru. 2025 ini bisa seru. Seru tuh maksudnya. Seru dalam artinya secara itu tuh, kelas menengah kan menemukan musuh bersamanya. Iya. Ya kan bukan persoalan dia kemarin milih siapa, tapi musuh bersamanya. Gua ditekan, gua digencet, gua melawan, gitu ya. Dan ini yang terjadi di Korea Selatan tahun 97. Iya. Ya kan? Nah, sekarang pun ramai ya Korea Selatan. Ramai. Nah, ini Mas Bang Pombi, kelihatannya menurut saya dibaca juga oleh Presiden. Sehingga dia tidak mau mempercepat lah yang namanya musuh bersama ini. Iya. Dia batalin PPN. Nah, lalu gimana gitu? Kalau kita mau nambah hutang, tadi udah bilang, tapera seberapa sih? Benar. Bisa menciptakan uang baru. Segala macam. Nah, terhitung lah ya tahunannya. Terhitung. Nah, ya udah kalau gitu di luar APBN. Danantara kan? Iya. Danantara, kalau BUMN ini semua dikonsolidasikan, ya kan, dia sekitar 20.000 triliunan lah ya. Nah, kemudian hutangnya total sekitar 8.000-an. Oke. Jadi anggap aja 15 ya. Saya nggak tahu angka persisnya. Saya juga duga-duga lah. Ngitung-ngitung kasar ya dari laporan keuangan BUMN ini kalau dikonsolidasiin berapa sih? Anggap 15.000 triliun lah. Misalnya. Anggapnya 15.000 ya. Ada yang ngomong ke saya sih 20.000. Cuman kan kalau saya hitung kasar sih 15.000. Iya. Utang 8.000 lah, ya kan? Berarti kan ada leverage 7.000. 7.000 ya. Leverage 7.000 kalau kemudian saya menerbitkan obligasi masih bisa di leverage misalnya 10 kali 70.000 triliun. Ya kan? Betul. Inilah ide Danantara sebetulnya. Pembiayaan pembangunan tapi menggunakan bukan APBN. Asetnya dari BUMN. Nah, ide seperti ini nanti kan tentunya pembiayaan pembangunan itu akan dibiayai oleh sekuritisasi, entah itu apalah. Nah, kemungkinan besar sih menurut saya dua hal terkait dengan pangan dan energi. Jadi nanti dikombinasi nih, Bang Pompi kalau saya lihat nih, ya kan sekuritisasinya satu terkait dengan carbon trading, ya kan. Jadi yang disekuritisasi itu dibeli pakai obligasi Danantara dengan berapa penghematan karbonnya, kemudian nanti ada green teknologinya atau EBT-nya segala macam. Ini yang menciptakan transmisi uang baru. Uangnya dari mana? Dari carbon trading. Iya. Di luar pasar surat utang. Ini menurut saya, dugaan saya ini isi kepalanya tuh di sini gitu. Isi kepalanya tuh nanti. Tapi nggak mungkin semuanya kan? Ya nggak mungkin, tapi isi kepala besarnya seperti itulah. Iya. Jadi artinya, misalnya ya, ambil contoh pertahanan pangan, energi. Misalnya saya membuat pupuk menjadi pupuk yang green. Iya. Berapa penghematan karbonnya? Iya. Minta ke negara maju dong. Iya. Kan ini sekuritisasi. Betul. Oleh si BUMN pupuk. Ini penghematan saya terhadap karbon saya. Duit kan? Iya. Nah, duit yang masuk ini dipakai misalnya untuk cetak sawah. Ya kan? Iya. Cara berpikirnya pasti begitu. Ya kan? Cara berpikirnya gitu. Tapi kenapa ini tuh lambat gitu ya? Dan menurut saya pada akhirnya itu lebih kepada perebutan kuasa. Iya. Ya kan, perebutan kuasa, perebutan lapak lah. Ya kan? Jadi artinya kan
Danantara mau ngambil dulu yang berapa itu kan udah 80% dari punyanya BUMN. Kan gampangnya gini Bang Pompi. Bang Pompi pernah bayangin nggak? Kayak BRI, berapa sih laba ditahan yang belum dialokasikan? Kan perusahaan ini kalau untung, ambil dividen, sisanya masuk ke neraca. Kalau di pemerintahan kan saldo anggaran lebih tadi. Kalau ini kan masuk ke return earning, laba ditahan. Laba ditahan yang belum dialokasikan ini kan harus fungsi treasury, kas terakas. Dia hanya bisa dimasukkan ke surat utang negara atau di kas. Tapi Bang Pompi pernah mikir nggak, misalnya ya, kalau saya pakai BRI misalnya, ya katakan aja lah untuk nyponsorin bola gitu, katakanlah berapa, 10 triliun gitu, nggak berasa karena equity-nya tidak akan negatif karena return earning-nya besar. Tapi kalau sekarang saya pegangnya BUMN yang separuh nafas, saya butuh dana taktis kayak dana apa kayak gitu kan, diambil dikit aja negatif equity-nya, seperti kayak Jiwasraya. Nah, ini perbuatan lapak nih, kalau kita ngomong nih, antara Menteri BUMN sama Danantara, itu perbuatan apa sih? Itu yang menurut saya harusnya Prabowo tuh menunjukkan sikap juga gitu. Kalau urusan-urusan gitu kan, ya udahlah. Ya kan, nggak usah. Saya pikir pasti Danantara akan didorong habis itu. Kan? Dengan PPN nggak ada. Dengan PPN nggak ada pilihan lain. Nggak ada pilihan lain, dia harus punya creating money, ya kan? Model quantitative easing yang memang reliable, karena kalau yang dari fiskal tadi berat gitu. Nah, kalau yang dari urusan intelijen, badan intelijen keuangan itu nanti kira-kira banyak nggak dapatnya tuh? Ya, ini kan persoalannya. Intelijen keuangan, ya misalnya sudah ada orangnya, ya kan? Mau dilakukan ketegasan penagihan. Kan balik lagi, yang ditagih siapa? Kalau yang ditagih juga yang orang ributin sekarang oligarki, ya kan? Sementara oligarki ini juga yang menopang pemerintahan. Ujiannya apa ya, berani? Deal-dealan juga. Gitu. Deal-dealan juga. Ujung-ujungnya berapa dan sebagainya. Tapi saya ingin mengatakan gini Bang Pompi, yang dikatakan oleh Presiden Prabowo ya, terlepas kita pro kontra dan sebagainya. Orang dia bilang kalau korupsi, kalau udah tobat, ya kan? Kita maafkan. Tapi orang tobat namanya kembalikan uangnya. Oh, itu berarti itu maksudnya ya? Si intelijen keuangan itu ya? Kan Prabowo ngomong gitu kan? Kira-kira mau dimainkan di situ? Saya berimajinasi itu yang dia mainkan. Karena kan kalau ngomong korupsinya aparatur negara mah nggak gede. Kan rata-rata mereka cuma gratifikasi. Tapi kan kalau kita ngomong state capture corruption gitu ya, yang dilakukan juga terhadap pajak, BTS lah, ya kan terhadap itu kan besar. Jadi menurut saya gini Bang Pompi. Harusnya kalau kita menganggap masalah kita di masa lalu itu penegakan hukum yang lemah terhadap korupsi. Kenapa penegakan hukum yang lemah terhadap korupsi? Karena offset, ngajar teman sendiri dan sebagainya. Menurut saya, yang saya kritik dari statement Presiden Prabowo, dia mengatakan kalau mau pertobatan nasional yang benar. Benar-benar sudah ada data intelijen, si A kena segini, si B kena segini. Di satu meja dia ngomong, mau nggak? Kita final binding. Misalnya kayak keputusan MK kayak keputusan final binding. Misalnya dimulai dari BLBI. Kan? BLBI. Bagus tuh. Coba Bang Pompi. Kita tadi ngomongin APBN. APBN sekarang ada belanja bayar bunga obligasi rekap dari BPPN dulu. BCA itu coba lihat laporan keuangannya. Terima bunga obligasi rekap tiap tahun berapa? Oh, masih ada tuh ya? Masih ada. Sampai berapa tahun tuh? Saya lupa. Udah lama ya. Udah, tapi masih ada obligasi rekap. Itu kan beban APBN juga kan? Iyalah. Nah, terus kita tanya, ada orang yang ngegantung di BPPN masalahnya, itu yang dikejar-kejar oleh tim yang dipimpin Mahfud MD, Sri Mulyani kemarin ada beberapa orang ditagih. Itu yang ngegantung. Yang 300 triliun itu. Itu yang ngegantung. Bagaimana orang yang udah dapat PKPS, pernyataan lunas. Yang dapat PKPS itu Bang Pompi, nilai recovery rate-nya 27% rata-rata. Jadi kalau Bang Pompi itu terima obligasi rekap 100, ya kan? Bang Pompi bayar 27, dikasihlah PKPS pernyataan lunas. Tapi di PKPS itu ada satu pasal. Kalau suatu saat negara bisa menemukan Anda masih ada aset yang belum Anda serahkan,
Oh, ada tuh pasal itu. Ada. Jadi belum tentu tenang tuh ya orang-orang itu. Iya, Ya. makanya di mana kendala undang-undang perampasan aset, saya memandang di BLBI. Bang Pompi bisa bayangin nggak sekarang orang yang dapat BLBI, yang dapat PKPS banyak ya, name it lah. Makanya, Ya kan name it lah ya, yang orang bilang sembilan naga ini. Oligarki Bang, juga. oligarki Bang, misalnya kita ambil contoh. Ada orang yang kemudian oleh generasi Gen Z yang tidak tahu sejarah waktu dulunya siapa. Iya. Dia bilang, wah ini Sultan, masukin uangnya, beli sahamnya naik. Udah naik turun lagi, misalnya kan yang kayak Barito Pacific segala macam itu. Kan kalau saya jadi negara dalam hal intelijen, kalau Anda bisa buyback sekarang sahamnya, berarti Anda punya duit dong. Berarti ada aset yang belum Anda laporkan. Nah itu. Sementara Anda udah dapat PKPS, kan saya bisa bilang dong. Hah? Oh ini Anda buktinya ada. Buktinya ada. Nah maksud saya kita nggak usah basa-basi kalau mau Robin Hood. Ya kan satu meja aja gitu loh. Satu meja kita selesaikan. Yuk segini, mau nggak kita selesaiin. Betul. Tapi juga, pasti kan yang namanya oligarki ini dia pasti ngomong, oh kita juga ada yang dijaminkan uangnya mungkin ya, ada back to back dengan apalah di bank khusus. Nggak semuanya liquid juga. Nggak semuanya liquid. Penyelesaiannya apa? Oke. Beli ya obligasi Danantara. Uangnya masuk ke sini. Dan bank custodiannya di sini, bukan di luar. Berarti kan sebetulnya uang dan asetnya tetap milik dia, tapi dia menjadi standing buyer. Iya. Ini sih pemikiran saya. Tapi bagus itu idenya sebenarnya. Pemikiran saya dalam artian orang mungkin yang kalau didesain kayak gitu bagus. Bagus. Kalau didesain yang lain saya nggak tahu juga. Kalau orang yang garis keras anti korupsi, enak aja. Ya kan masih kayak gitu. Tapi kan kalau saya oke lah, win-win lah ya. Yang dapat apa itu dapat apa. Nah salah satunya apa misalnya? Ambil holding period misalnya 10 tahun, 20 tahun. Atau tetap asetnya aset kamu. Karena aset sekuritisasi obligasi Danantara, artinya yang Anda back to back pun tinggal Anda tukar saja dengan obligasi Danantara. Tapi ini barang adanya di custodian sini, bunganya rendah, tidak mengganggu volatilitas nilai tukar. Saya mengatakan, kalau Prabowo mengatakan yang itu pertobatan nasional, perlu kita bahas. Ya kan? Karena besar sekali potensinya. Ya kan? Potensinya besar sekali. Sekarang kita bodoh-bodohan aja lah. Gitu bodoh-bodohan aja kan sekarang yang dulu dapat BLBI kok sekarang punya ini, punya sawit, punya segala macam kan gitu kan? Buyback segala macam itu kan gitu. Punya kuasa juga. Punya kuasa gitu. Nah, tapi kan kalau presiden ini punya leadership-nya, udahlah. Kita ini kan mau hidup tenang juga misalnya. Daripada terus rame gini-gini terus kita selesaiin deh win-win gitu. Iya. Menurut saya itu Robin Hood. Walaupun mungkin tetap orang akan mengatakan, wah enak aja. Tapi kalau bagi saya, kalau misalnya itu ditempuh, itu bisa selesai. Karena gini, efektivitas tax amnesty menurut saya nggak efektif gitu. Ya udah terbukti kan. Udah terbukti karena orang cuma masukin uangnya nggak lapor. Daripada udah masuk dikeluarin lagi gitu ya. Lebih baik kita sekuritisasi saja. Jadi Danantara sekuritisasi tadi keluarin aja obligasi Danantara gitu loh. Ya kan? Uang you masuk, tuker gitu. Win-win gitu semua. Teratasi gitu. Kalau perlu bunganya 0 sampai 1 gitu ya. Coba kita nggak pernah mikir gitu. Gimana bisa sih Amerika Serikat di tengah tekanan ekonomi, dia waktu ngeluarin quantitative easing, dia bisa neken bunga rendah. Bahkan bunga bisa negatif di Eropa. Ya karena kuasanya dia kan. Iya. Kalau dia jelas lah karena ruling currency. Kalau kita kuasa politik aja pemainnya pun lokal aja. Iya. Ya kan? Nih ya, kalau saya buka, lu di penjara. Jadi antar kita aja. Nggak usah ke Antartika. Tapi kalau ini masuk nggak ada bunga ya. Pembiayaan uang masuk ini nggak ada bunga segala macam untuk pembiayaan pembangunan. Tapi itu cukup ya, kalau misalnya kita mainkan seperti itu. BLBI itu berapa sih sebenarnya total? Gede BLBI. Gede banget ya. Gede BLBI. Ribuan triliun juga tuh. Gede lah. Ya kan? Berarti artinya jadi standing buyer-nya si Danantara ini cukup signifikan ya. Signifikan. Saya khawatirnya gini Bang Pompi, ujung-ujungnya nanti Danantara ini urusan konsesi juga. Jadi konsesi artinya konsesi politik misalnya Bang Pompi gitu. Ya kan Bang Pompi mau membuat green teknologi, menghijaukan batu baranya. Iya. Pembiayaannya dari siapa? Dari Danantara. Ya kan? Nanti Danantara ngelola sekuritisasi. Ini kan kalau menurut saya
Bukan Robin Hood kalau ini mah, tetap aja dia lagi yang dapat kan. Iya. Kan bisa gini loh, misalnya saya bisa melakukan penghematan karbon. Kalau saya memasukkan teknologi hijau, biaya teknologi hijaunya segini, saya gandeng deh Bukit Asam misalnya, BUMN, jadi bareng. Iya. Yang membiayai siapa? Danantara. Saya kan mendapatkan uang. Ya, tapi kan sebetulnya dengan implementasi new teknologi pasti ada new jobs sebetulnya. Oh iya. Artinya akan ada jenis pekerjaan baru yang kemudian memang dibutuhkan juga untuk menyerap tenaga kerja. Nah itu di mungkin Robin Hood-nya di situ juga kali. Kan harus in detail. Kalau permainan cara berpikir orang ekuitas, cuman buat carbon trading ada bursa trading gitu ya, ada bursa karbon gitu. Itu kan permainan orang-orang ekuitas yang tidak nyentuh ke bawah. Nah, menurut saya kalau Prabowo mengatakan bahwa main saham itu dia bilang kayak judi kan, dia bilang juga gitu kan. Nah, berarti dia harus in detail bahwa setiap sekuritisasi yang diciptakan oleh Danantara memang job creation yang bisa diukur. Betul. Ya kan? Value added dari masuk ke real sektornya real gitu ya. Kalau itu yang dilakukan menurut saya ya pada akhirnya yang kita uji mana? Di detailnya. Iya. Bukan di wacananya. Betul. Gitu. Iya. Itu. Jadi kalau menurut saya sih dengan PPN batal, menurut saya Danantara kelihatannya akan jadi pilihan untuk shortfall jangka pendek ya. Iya. Kemudian mungkin intelijen ekonomi juga akan dijalankan. Tapi kembali lagi gitu, ada persoalan yang memang jangka pendek harus diatasi cash flow-nya. Dengan gagalnya PPN ini kan pasti ada butuh cepat nih. Nah, SBN sendiri kemungkinan tetap gimana melepasnya akhirnya? Selain diambil oleh lokal dan tadi skema Danantara, kan tetap harus ada SBN yang diambil dari luar juga. Sedangkan luar lagi susah juga nih sebenarnya sekarang. Beberapa mungkin dengan revolving tadi. Jadi revolving, kalau tadinya bunganya 7 jadi 8 kan. Itu kan ada biaya bunga juga. Iya. Nah, kita bahas di sini Mas Bang Popi ya. Sebetulnya kita juga waktu itu bahas kan di sini ya. Kalau dari sisi ngelihat bahwa investasi itu kebijakan hari ini untuk masa depan. Kalau kita lihat hari ini, berarti hari ini dampak dari kebijakan masa lalu. Iya. Jadi kita bahas masa lalu bunga kita ya kan terhadap kupon surat utang negara kita di 7% rata-rata. Iya. Kita lihat apa dampaknya, stabilitas kita dibandingkan Turki, dibandingkan segala macam terjadi karena kita bunga kita memang udah tinggi. Ya kan stabilitasnya. Nah, tapi persoalannya kalau kita lihat dari sudut lain, ya misalnya di Oktober, ya keseimbangan primer, ya sebelum bayar bunga hutang nih Bang Puy, bukan hutang jatuh tempo nih. APBN sebelum dia bayar bunga hutang itu dia masih surplus 39 triliun atau berapa gitu ya. Kemudian ditambah lagi dia bayar bunga hutang, dia jadi defisit 930 triliun. Artinya apa? Saya ingin mengatakan, kalau hutang yang kita biayakan untuk pembiayaan pembangunan yang bunganya 7% dipakai dengan belanja yang proper seperti tadi kita ngomong jangan terjadi lagi nanti belanja yang cuman main-main monetaris segala macam. Harusnya keseimbangan primer kita tinggi loh sebelum bayar bunga. Artinya apa? Belanja di sini menciptakan job creation baru, meningkatkan PPH, meningkatkan PPN tanpa kenaikan tarif loh. Iya. Karena belanjanya memang dipakai untuk sesuatu yang produktif yang bisa menghasilkan. Iya. Nah kalau belanjanya dipakai untuk yang produktif, berarti kan keseimbangan primer hari ini besar. Dampak dari ini. Iya. Jadi satu sisi bahwa hari ini kita juga mengatakan bahwa masa lalu itu memberikan stabilitas sistem keuangan, ya. Tapi juga tidak sebetulnya mencerminkan apa yang didengung-dengungkan stabilitas fiskal. Iya. Kita matematis saja Bang Pompi. Jadi artinya kan kalau belanjanya dipakai nggak benar, ya kan, berarti kan sebetulnya keseimbangan primernya juga tinggi. Betul. Nah, jadi catatan kritisnya adalah ini yang dan memang sebetulnya job creation nggak terjadi. PHK malah banyak. Ya maksudnya bukan nggak terjadi, nggak nyampe target lah maksudnya. Nah, dari sudut pandang politik ekonomi, ya hubungan antara pemerintah negara dengan masyarakat soal transparansi.
Saya melihat gini loh, Prabowo ya sampai sejauh ini, dia jadi gimana ya, sejak reformasi, ya, tidak ada satu pemerintahan baru yang terus memberikan panggung kepada presiden lamanya. Oh. Jadi kalau kita lihat gitu ya, sekarang panggungnya itu tetap Jokowi tetap dibicarakan gitu ya, tetap menjadi key player. Bahkan di sidang kabinet Prabowo mengatakan, "Oh, Pak Jokowi ini ekonomi bagus segala macam." Nah, menurut saya harusnya kan ada yang mengatakan hari ini karena belanja kemarin jelek. Jadi kalau beban psikologis ini aja ada di presiden untuk melindungi borok belanja yang buruk, saya khawatir hati-hati Pak Presiden. Lama-lama orang merasa bahwa Anda bagian dari masalah gitu. Pemerintahan baru mau itu berdasarkan keberlanjutan dari pemerintahan lama, tetap ada sesuatu something new. Ada cut off-nya lah ya. Ada sesuatu yang baru gitu. Sesuatu yang memang memberikan harapan baru buat masyarakat. Ya, clean slate. Ya. Clean slate. Jadi kalau selalu melindungi bahwa belanja yang buruk itu, selalu dilindungi, bagaimana orang kemudian merasa bahwa, coba kita lihat sekarang gitu. Orang akan lihat, wah enak banget ya. Cari kerja susah, sementara yang ini dicariin kerja nggak tanggung-tanggung. Jadi wapres, jadi gubernur kan. Hampir dibilang orang udah nggak mau ngomong bonus demografi lagi sih. Iya, jadi bayangin menurut saya Presiden Prabowo juga harus hati-hati dalam mengelola komunikasi politik loh. Ya kan? Jangan sampai dia jadi dianggap bahwa loh kalau gini ibaratnya jadi yang salah siapa? Seolah-olah nggak ada yang salah sekarang. Bahkan anak-anak buahnya sebenarnya sangat hati-hati sekarang. Iya. Karena takut berbeda, takut berubah. Iya. Sementara sisi lain misalnya juga kabinetnya yang besar. Ya kan? Wah itu susah banget tuh. Jadi konsolidasi yang sangat sulit. Iya, jadi maksud saya Presiden Prabowo ini juga harus ada clear statement gitu. Yang salah dibetulkan. Jangan yang salah dilindungi. Kan kalau sekarang kan seolah-olah belanja yang semrawut. Kan kalau dia bisa mengatakan saya sekarang dihadapkan oleh ekonomi yang sulit. Menghadapi PPN, menghadapi segala macam. Karena belanja kemarin itu menimbulkan beban hutang yang harus kita bayar, sementara dia tidak menciptakan apa-apa. Kan kalau itu yang dilakukan, mungkin akan ada juga loh dari orang yang merasa. Iya, sebetulnya kalau komunikasinya bagus, 12% itu, dan kalau misalnya memang jelas clear sasarannya, saya rasa masih bisa diterima. Jadi dengan kata lain, yang salah dan baik aja. Betul, artinya komunikasi yang baik itu yang salah harus bertanggung jawab, diperbaiki, ya kan? Baru kemudian orang mengatakan, tapi kita kan harus move on ke depan. Kalau ininya dibela-belain, orang dipaksa move on, bahaya. Nggak bisa juga akhirnya. Bahaya. Jadi kalau menurut saya komunikasi ini, termasuk PPN yang last minute gitu ya, karena saya ngelihat kok kayak ada beban ya, ada beban seolah-olah harus selalu melindungi yang lama gitu. Nah menurut saya sih harusnya nggak begitu ya. Oke lah kita paham gitu ya. Misalnya saja sekarang nih Bang Pompi, di luar itu ya, kita lihat dari konteks ekonomi deh. Saya melihat satu gejala di Korea Selatan ya. Korea Selatan itu berbeda dengan kita waktu Krismon 98. Di Korea Selatan, Krismonnya itu kelas menengah. Iya. Ya kan? Kalau kita kan obligor kakap lah. Ya kan? BLBI. Ya. Kemudian nggak bisa kasih bansos lagi lah. Kelas menengah waktu itu nggak main dolar. Nah, di Korea Selatan, krisis itu pertama kali terjadi gagal bayar asuransi. Dana pensiun, segala macam lah kalau kita ya THT dan sebagainya. Ya kan? Jatuhnya harga reksadana. Makan tabungan. Ya kan? Hampir mirip nih. Gitu. Hampir mirip. Nah, kelas menengah yang terjepit ini, gitu ya. Kemudian, waktu itu Presiden Kim Jong-sam, ya, dia mengatakan bahwa persoalan chaebol, jadi ya chaebol oligarkinya, dia tangkaplah presiden sebelumnya, Roh Tae-woo, dengan para chaebolnya, ya kan? Nah, kemudian Chun Dok-wan juga ditangkap. Lalu di CNN dibongkar juga korupsi anaknya Kim Jong-sam. Sampai akhirnya kelas menengah yang sudah terjepit ini, ada yang di sana dipelopori oleh para
profesor dari universitas-universitas yang namanya shareholder activism. Jadi artinya satu saham kita punya perusahaan oligarki di reksadana itu dipakai untuk melawan oligarki ini. Ujungnya apa? Semua oligarki ini bermasalah, mereka adalah perlawanan terhadap ini. Krisis lah secara politik. Nah, saya ingin mengatakan gitu, Pak Prabowo, ya kan, dan semua elit. Ini kan lucu Bang Pompi. Saya ngelihat Presiden Prabowo untuk stabilitas ekonomi, dia menggaungkan persatuan nasional. Jadi semua diakomodir, bahkan sampai kabinetnya pun sebesar itu. Tapi kalau kita lihat, dia membiarkan konflik terbuka antara Jokowi dengan PDIP tetap jadi panggung sampai saat ini. Saya ingin mengatakan, secara sudut pandang intelijen ekonomi, kok ini jadi kayak korsel ya? Oh, bener juga ya. Nah, kayak korsel. Jadi ibaratnya, mulailah misalnya katakanlah ke Hasto. Hasto lewat KONI, mulai melanjangin keluarganya Jokowi. Saya pikir Pak Presiden Prabowo, kita tidak mengharapkan krisis, karena biaya krisis besar. Kita harus punya cut off yang jelas di sini. Benar. Kalau ini antar elitnya pada akhirnya kayak Korea Selatan saling makan, kelas menengahnya tertekan, waduh, berat. Jadi kalau menurut saya, kita ini ada sinyal-sinyal kayak Korea Selatan tahun 97, 98. Nah, apa yang kita bisa sampaikan kepada Presiden? Apapun pilihan kita, Presiden adalah Prabowo saat ini. Apa yang bisa kita sampaikan? Kita memohon dia untuk melangkah di depan kurva. Untuk kepentingan siapa? Terutama rakyat kebanyakan. Nah, agar kita juga bisa melakukan sistematika yang baik, nggak hajar-hajaran kayak caebol di ini. Ya udah tadi, misalnya salah satunya bagaimana oligarki bisa beli Danantara, uangnya, kemudian ada segala macam. Nah, ini sesuatu yang melangkah depan kurva. Tapi menurut saya beban-beban melindungi yang lama, ya kan, membiarkan pertarungan ini juga harus segera ada cut off-nya. Jadi kalau nggak bahaya Bang Pompi. Jadi orang selalu bilang, saya lihat misalnya beberapa politisi lah, ya kan, yang mendukung Pak Jokowi sampai hari ini, gitu ya, mendukung Prabowo, mengatakan bahwa OCRP itu agenda asing memecah belah kita. Apa bedanya dengan kita dulu ngomong Pak Harto nggak akan jatuh kalau bukan karena IMF gitu. Tapi IMF nggak akan datang kalau fiskal kita nggak kelojotan. Benar nggak? Iya nggak? Jadi maksud saya lebih baik kalau kita ingin mencegah itu, kita sampaikan ke pemimpin kita, jangan sampai kita kelojotan fiskalnya. Jangan sampai kita menghadapi krisis di saat krisis elitnya juga sebetulnya yang pikir jurang, kan, bukan dengan cara membela-bela kayak gitu. Saya ingat statement Soros dalam wawancaranya ya. Kapan itu? Dulu waktu Krismon. Kan dia diserang sama Mahathir. Dianggap apa? Saya ingat tuh. Dia dianggap menyerang ini. Dijawab sama Soros. Soros bilang, saya ini pemain. Urusan saya cuma profit taking. Betul. Saya cuma melihat negara-negara di Asia punya isu besar terkait dengan politiknya. Di sisi lain, secara ekonominya, fundamentalnya rapuh. Dia bilang, saya hanya melakukan proses short selling, karena memandang di depan kurva isu besarnya ada, fundamentalnya lemah. Nah, jadi kalau sekarang kita mau ngomong, ada nggak hedge fund yang mikir gitu di kita? Ya, pasti ada. Nah, apa yang harus kita lakukan sekarang dengan propaganda? Ya enggak. Memperbaiki fundamental, memitigasi resiko konflik. Itu aja dua pilihannya. Jadi, menurut saya Robin Hood Economics Prabowo, kalau dia juga mau menjalankan, dia harus menjalankan ini. Bagaimana uang ini bisa ditransmisikan untuk memperkuat fundamental secara jangka pendek. Bagaimana persoalan ini pun menjadi rekonsiliasi nasional. Itu di depan kurvanya. Tapi kalau buying time kayak gini bahaya. Karena stabilitas politik adalah bagian daripada basis daripada ekonomi yang stabil juga. Kan kalau hedge fund kan, ya wajar aja kan si Soros bilang gitu. Dia bilang, saya ngelihat isunya besar secara politik, fundamentalnya lemah. Karena kan dulu trilogi pembangunan juga gitu kan, Pak Harto kan, stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis. Jadi itu yang dijawab sama Soros terhadap kritiknya terhadap
yang Mahathir katakan. Terus kita lihat Bang Opi, Cina hari ini. Cina itu kan setelah tragedi Tiananmen, ya, dia ada politbironya mengatakan bahwa ini kan sebetulnya ada kesenjangan yang besar dari kelompok muda terhadap kita yang tua-tua ini. Kemudian dia melakukan potong satu generasi kan, dengan memberikan pemerintahan ke Zhurongzi, ya kan, perdana menterinya, di backup penuh oleh politbironya. Dia perang habis kan terhadap korupsi. Tapi dia juga kemudian menjadi plagiat yang diindustrikan, dituntut di WTO. Apa aja yang dibuat Barat dia buat. Itu kan awal revolusi industri. Tapi apa yang ingin saya katakan di situ, Bang Pompi? Satu, konsolidasi elit di Partai Komunis Cina dilakukan untuk membackup pemimpin baru yang betul-betul melangkah di depan kurva. Bukan membawa beban lama juga loh. Ya kan? Clear tuh ya. Clear. Kalau kita mau baca Cina seperti padahal itu. Pemikirannya tetap pemikiran yang lama. Tapi clear kan? Bahwa yang tua-tuanya clear. Kita semua mundur, kita kasih backup ke sini, jangan ganggu dia. Clear kan? Tapi yang maju ini pun melangkah di depan kurva. Kemudian terobosan-terobosan ekonominya, out of the box juga. Sampai akhirnya Cina bisa seperti hari ini. Jadi kalau kita sekarang mau belajar terhadap Cina, konsolidasi nasional yang dilakukan oleh Prabowo harus ini muaranya. Muaranya memang langkah New Deal ke depan, ya kan, dalam langkah baru yang punya konsensus, memberikan pemerataan dan segala macam, melangkah dalam penciptaan kekuatan ekonomi. Itu yang disebut dengan Robin Hood ya. Tapi kalau dia terjebak, wah ini segala macam, mau ini, karena kan gini ya, saya udah nggak usah perlu pakai lagi kan. Harus benar clear gitu ya. Saya nangkap kesan juga gini loh Bang Pompida ya. Saya nangkap kesan juga kayaknya Pak Prabowo ini tipikal orang yang seneng dengan konflik. Misal ya, walaupun kemana-mana ngajak kadinnya Anin, tapi dalam sambutan kemarin dia sebut dua-duanya. Kadinnya Arsyad disebut, kadinnya Anin disebut gitu loh. Ya kan? Kemudian jadi kayak semacam orang tuh dibiarkan bertarung sendiri gitu loh. Ya kan? Nanti akhirnya diselesaikannya secara natural, tapi dia bisa menyelesaikan. Jadi penengahnya kira-kira. Menurut saya sih kalau kondisi ekonominya tidak sedang gini sih mungkin bagus-bagus aja. Tapi kalau ekonominya kayak gini, tekanan fiskalnya besar, kelas menengahnya udah mulai nyap-nyap gitu ya. Menurut saya sih kita perlu sesuatu yang lebih real gitu. Bung Yanuar nih luar biasa sekali nih insights-nya nih. Waduh, pokoknya ini kita tercerahkan sekali lah di awal 2025 ini. Ya tentunya menjadi catatan-catatan buat kita semua, tapi juga memberikan harapan paling tidak untuk kita kemudian bisa melakukan strategi-strategi ke depan lebih baik lagi. Mungkin ada beberapa patah kata yang disampaikan pada audiens, silakan. Ya, pertama kita harus bisa melangkah depan kurva. Ekonomi ke depan ini sulit gitu. Kalau Anda masih punya pendapatan, syukuri. Gitu ya. Kemudian yang lebih penting lagi, kalau ada pendapatan berlebih, ya Anda harus belanja ke bawah Anda. Karena kalau Anda juga takut menghadapi masa depan, Anda simpan cash Anda, maka aliran ke bawah nggak ada. Itu juga kontribusi paling kecil ya dari kita. Kalau bahasanya Roosevelt kan concerned citizens think out of the box. Jadi warga negara yang memiliki keberuntungan berpikir di luar kurva kenyamanannya. Ini juga mungkin himbauan kita untuk para yang atas-atas ya. Jadi yang atas-atas juga jangan juga menari di dalam gendang ketidakpastian. Anda juga harus punya kontribusi untuk membuat sesuatu ini menjadi lebih pasti. Nah, cuman kan terlepas dari ini semua, orang hidup melangkah karena persepsi. Orang hidup melangkah karena harapan. Nah, tugas pemerintah tentu memberikan harapan baru, Bang Pompi. Jadi, saya tidak ragu-ragu untuk mengatakan, keberlanjutan oke. Tapi Anda harus memberikan pesan bahwa Anda memberikan harapan baru. Kalau Anda terjebak terus dengan keberlanjutan,
ya kan? Anda tidak bisa mendeliver harapan baru. Beban yang lama di dibawa-bawa. tengah orang merasa bahwa hari ini sulit karena dulu akibat dari masa lalu. Anda sama aja dengan menggali instabilitasnya sendiri. Jadi ya harapan saya pemerintah harus punya satu instrumen fiskal yang baik. Jadi saya tetap mengatakan 3 pilar ya. Fiskal, moneter, dan jaminan sosial. Ini harus bisa berkomunikasi dengan baik. Jembatan di antara ketiganya mungkin Danantara dengan obligasinya. Bagaimana kita bisa menciptakan money printing ala Indonesia? Kalau Amerika kan enak karena dia ruling currency. Ya kita salah satunya itu tadi, penegakan hukum, intelijen, yang mungkin diselesaikannya itu adalah yang penting asetnya masuk. Ya kan? Pengampunan nasional dan sebagainya, tapi asetnya masuk. Kalau tidak bisa ya penegakan hukumnya. Terima kasih. Ingat, Bang Pompi, satu ya. Satu lagi. Satu ya. Ketika saya ingat sekali ya, di Amerika Serikat, ya, dia membiarkan pasar itu bekerja. Tapi kalau pasar itu sudah tidak bekerja, terjadi penyimpangan. Dia nggak ada ampun loh terhadap penegakan hukum. Oh iya. Misal kita lihat Madoff gitu. Nah, kita ini sebetulnya disebut ekonomi pasar juga nggak. Yang udah ketahuan aja. Jadi joke kan terhadap yang timah. Jadi maksud saya, kalau penegakan hukum nggak ada, kemudian juga uangnya tetap tidak ada masuk, kita jadi bangsa yang tidak jelas. Gitu. Jadi katakan saja kita mau menempuh penegakan hukum dengan cara berbeda, uangnya masuk, ya lakukan terobosan hukum. Tapi kalau enggak, ya tegakkan. Gitu sih Bang Popi. Mantap sekali. Terima kasih banyak nih sudah hadir di studio pada kali ini. Jangan bosan-bosan ya. Siap. Nanti akan ada episode berikutnya. Siap. Nah, Sobat Forum, itu tadi Bung Yanuar Rizky yang luar biasa telah memberikan gambaran apa yang akan terjadi pada fiskal kita dan beberapa strategi Robin Hood yang diimplementasikan oleh pemerintah. Nampaknya memang seperti itu adanya dan ada plus minusnya, tapi juga ada beberapa catatan yang sudah disampaikan. Saya tidak akan mengulang lagi. Pokoknya jangan bosan-bosan nonton PhD 4K. Podcast hanya di sini, kritis, kreatif, konsisten, dan kocak. Saya Pompi Daidatoro undur diri. Sampai episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa.